Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri plastik dan polimer. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Polietilen atau polietilen merupakan polimer termoplastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Polimer ini tahan terhadap asam dan basa, tetapi tidak dapat dirusak oleh asam nitrat pekat. Selanjutnya kita masuk pada proses pengolahan biji plastik. Proses yang pertama adalah sortir. Pada proses ini dilakukan pekerjaan untuk memisahkan bahan baku yang datang dan membuang material atau benda asing yang tidak diharapkan masuk ke dalam proses. Dalam hal ini, bahan baku berupa daur ulang dari plastik yang baru sekali dipakai dan belum pernah mengalami proses daur ulang sebelumnya. Jenis plastik yang umumnya digunakan dalam pembuatan kantong kresek itu yang kuat adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Kemudian proses yang kedua itu pemotongan. Proses ini dilakukan untuk mengurangi material dan mempermudah proses selanjutnya dengan cara memotong atau merajang plastik dalam bentuk asalnya. Proses yang ketiga itu pencucian. Pencucian yang pertama itu pre-washing untuk memisahkan material-material asing terutama agar tidak ikut dalam proses selanjutnya. Menggunakan benda cair sebagai sarana untuk mencuci material dan membawa material asing keluar dari proses. Kemudian ada pencucian tahap yang kedua, menggunakan mesin friction water. Materi dicuci kembali oleh ulir menanjak yang berputar pada putaran tinggi sehingga hasil dari friksi dapat memutuskan material asing yang masih terdapat pada bahan. Masih menggunakan media air untuk membawa material asing keluar dari proses. Kemudian pengeringan. Secara mekanik yaitu dengan memeras material dengan gerakan memutar, sehingga air dapat keluar, dengan menguapkan air pada suhu tertentu agar bahan benar-benar terbebas dari suhu yang melekat. Proses yang keempat yaitu pemanasan. Material yang telah bersih dari pengotor dilelehkan dengan proses pemanasan material pada suhu 200 derajat Celcius. Suhu panas dihasilkan oleh heater. Selanjutnya, lelehan dialirkan untuk menuju proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan dengan lembaran besi yang dilubangi sebesar kira-kira 4 mm di seluruh permukaannya. Diharapkan lelehan plastik akan melewati saringan ini untuk melapisi lelehan plastik berbentuk silinder panjang yang nantinya akan dipotong-potong. Proses selanjutnya itu pendinginan. Setelah berbentuk silinder, material dilewatkan pada air dingin sebagai media pendingin. Proses selanjutnya itu pencetakan atau penggilingan. Pencetakan biji plastik dilakukan dengan membentuk lelehan plastik menjadi berbentuk mie dengan diameter 4 mm. Kemudian pembungkusan dan pemeriksaan. Dilakukan pembungkusan terhadap material kering dalam karung plastik. Pemeriksaan untuk mengetahui apakah proses produksi berjalan dengan baik. Ini adalah gambar hasil akhir dari pengolahan atau pembuatan biji plastik. Kemudian kita masuk pada proses pembuatan kantong plastik. Yang pertama, dilakukan pengujian MFI atau Melt Flow Index untuk menguji viskositas material. Semakin tinggi berat molekul material, maka semakin rendah nilai MFI-nya. Bahan dengan nilai MFI kecil akan membutuhkan suhu yang lebih besar untuk memudahkan alirannya. Jika bahan baku yang digunakan adalah pelet atau biji plastik hasil daur ulang, maka pengujian MFI tidak diperlukan. Material yang digunakan tidak murni dan tidak diketahui komposisi yang sebenarnya. Untuk menghasilkan produk yang baik, langkah yang dilakukan adalah trial and error dan pengontrolan yang intens. Selanjutnya, pencampuran yang pertama. Biji plastik yang sudah dipersiapkan dicampurkan dengan zat aditif yaitu pigmen sebagai pewarna kantong plastik nantinya. Kemudian pencampuran dilakukan dengan mixer dalam tabung mixer.
Kemudian kita masuk pada proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan terhadap campuran homogen pelet dan pigmen menggunakan oven dryer. Material dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya oven dryer ditutup dan diset pada temperatur sesuai kebutuhan dan sesuai material yang sedang dikeringkan. Tahap selanjutnya yaitu proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen antara material polimer dengan aditif yang sudah berupa lelehan polimer. Pencampuran ini berlangsung dalam mesin ekstruksi. Pencampuran ini terdiri atas dua macam pencampuran, yaitu yang pertama pencampuran kering atau dry blending. Pencampuran antara material biji plastik dengan aditif yang digunakan menjadi homogen tanpa menggunakan panas dan kontak hanya terjadi pada permukaan saja. Kemudian campuran yang kedua itu pencampuran panas atau hot blending. Proses pencampuran antara material biji plastik dengan aditif agar menjadi homogen menggunakan panas untuk memperoleh dispersi panas yang lebih baik. Kemudian beberapa alat yang menggunakan prinsip ini adalah extruder, Banbury mixer, dan granulator. Nah, campuran plastik yang sudah melalui proses ekstruksi dengan menggunakan extruder yang dilengkapi dengan die akan membentuk lembaran plastik berbentuk tabung. Nah, pembuatan lembaran plastik ini menggunakan air cooling ring atau pendingin. Nah, lembaran-lembaran ini kemudian digulung baru dimasukkan dalam mesin cetak untuk membentuk kantong plastik. Kita masuk pada pengolahan limbah plastik atau bagaimana mengurangi sampah plastik. Nah, sampah plastik yang terbuang di lingkungan akan secara tidak langsung merusak ekosistem melalui yang pertama, sumbatan pada sistem saluran air yang menyebabkan sedimentasi dan banjir. Yang kedua, merusak lahan subur seperti hutan mangrove karena keberadaan sampah plastik menutupi permukaan dan mengurangi sistem pengudaraan. Kemudian yang ketiga, karena sifatnya yang tidak dapat membusuk akan mengurangi kapasitas lahan pembuangan akhir sampah. Nah, selain itu, pengurangan sampah plastik dapat dilakukan dengan yang pertama itu substitusi bahan baku dengan cara mengganti unsur atau bahan produk dengan bahan yang mudah didaur ulang, tidak membutuhkan energi banyak, dan lain-lain. Kemudian pengurangan limbah, yaitu mengurangi jumlah produk atau pembungkusnya, sehingga mengurangi jumlah limbah per unit produksi. Selanjutnya, perpanjangan daur hidup, yaitu memperpanjang umur produk dan komponen-komponennya, yang dapat mengurangi terbentuknya limbah. Selanjutnya, kemudahan untuk dapat dipisahkan dan bongkar pasang, yaitu kemudahan pemisahan dan pemanfaatan bahan menggunakan teknik tertentu, sehingga setiap bagian mudah terpisahkan dan didaur ulang. Selanjutnya, daur ulang, yaitu menjamin kandungan produk dan buangan produk untuk dapat didaur ulang. Kemudian, mudah dalam pembuangan, yaitu menjamin bahwa bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang dapat dibuang dengan aman dan efisien. Kemudian, mudah digunakan kembali, yaitu memaksimalkan seluruh komponen produk dapat dimanfaatkan, diperbarui, dan digunakan kembali. Yang terakhir yaitu remanufaktur, yaitu memungkinkan pemanfaatan hasil-hasil pasca industri atau pasca penggunaan dapat digunakan sebagai bahan baku sekunder untuk proses lainnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai industri plastik dan polimer. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.